Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel Konsol IT. Kali ini kita akan membahas sebuah lab praktikum baru. Ini melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah metode pengembangan software atau sistem dengan metode continuous integration atau continuous delivery menggunakan cara pipeline dengan software Jenkins. Seperti yang sudah kita lakukan di praktikum lab sebelumnya, kita menggunakan software Git untuk mengelola atau memanajemen software kita. Kemudian kita menggunakan sebuah lingkungan virtual pengembangan dengan menggunakan Docker. Akan mengkolaborasikan ke semua itu dengan software bernama Jenkins. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, ada baiknya kita bahas dulu apa itu Jenkins, kemudian bagaimana proses dan skemanya. Dalam skema bisa kita lihat bahwa di sini ada beberapa proses yang dilakukan dalam sebuah pengembangan sebuah aplikasi atau software yang diawali dari pembuatan, kemudian dilanjutkan ke testing, ini dalam lingkup continuous integration. Kemudian software tersebut akan di delivery, ya. Kemudian setelah delivery di sini juga akan di deployment, ya, ke dalam production. Jika kita lihat di skema selanjutnya, posisi Jenkins server bisa kita lihat di sini diawali dari pengembangan dari pengembang software, kemudian software tersebut dipush ke dalam repository Git, ya, kemudian dibuild dalam bentuk aplikasi berbasis kontainer. Nah, di sini server Jenkins yang mengelola proses tersebut. Jadi begitulah kira-kira prosesnya. Jadi dari skema ini kita tahu posisi Jenkins server yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja kita lakukan praktikum. Seperti biasa, di sini kita menggunakan panduan dari Cisco Networking Academy pada lab 636 tentang bagaimana cara membuat pipeline menggunakan Jenkins. Di part pertama masih kita menggunakan dev as VM, kemudian di part kedua di sini sudah pernah kita lakukan, yaitu di video sebelumnya menggunakan Git. Di part 2 ini kita akan login ke Git kita, kemudian kita membuat sebuah repository baru bernama sample app, kemudian
deskripsinya kita buat explore CI/CD with GitHub and Jenkins, kemudian dibuat dalam bentuk privat. Nah, kemudian step kedua kita akan menginisialisasi, membuat konfigurasi Git sesuai dengan user dan email kita. Kemudian kita akan membuat inisialisasi di dalam folder labs devnet source Jenkins sample app. Kurang lebihnya seperti ini. Di sini folder labs, kemudian devnet source, folder Jenkins, kemudian sample apps, kemudian statis. Di sini ada beberapa file contoh. Di sini sample apps, kemudian sample apps pg, kemudian ada folder static, kemudian folder templates. Hal ini persis sama yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Setelah melakukan inisialisasi, di sini kita disuruh untuk meremote Git repository kita. Kemudian kita akan menambahkan file-file di lokal kita dengan perintah git add. Kemudian kita melihat statusnya. Kemudian di sini kita lakukan antrian, menambahkan antrian ke dalam commit. Setelah itu kita lakukan push atau penguploadan dari lokal kita ke repository GitHub. Nah, dalam proses ini saya akan skip atau saya lakukan di balik layar. Kemudian saya akan berfokus pada part 3. Di sini akan memodifikasi sample apps, kemudian melakukan push perubahannya. Untuk semua proses sudah kita lakukan, dari commit kemudian diakhiri push. Ya, kita bisa melihat di hasil di GitHub kita. Di sini file-filenya sudah terupload ke dalam repository GitHub kita, persis apa yang ada di lokal komputer kita. Selanjutnya kita akan fokus pada part 3, yaitu memodifikasi dari sampel app yang sudah ada. Di sini pada file sample apps.py kita akan mengedit pada portnya. Sini foldernya kita edit menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini pada port 8080 kita ganti dengan port 5050. Oke, jangan lupa disimpan file save. Kemudian di sini pada file sample apps.sh kita rubah di sini
pada expose kita samakan portnya, kemudian dockeran mint di sini juga kita samakan portnya. Oke, kita lakukan, kita buka juga sample apps.sh. Di sini 80 kita ganti 20, kemudian ini juga kita ganti. Jangan lupa kita save, file save. Selanjutnya kita akan menjalankan bash ya pada sampel app.sh. Kita ke terminal. Di sini kita pastikan beritanya, kita enter. Di sini dia akan mendownload Python dan library yang lain. Mungkin dalam proses ini juga memakan waktu yang lama, jadi sambil saya tunggu. Setelah kita melakukan perintah bash sample application.sh, maka selanjutnya kita akan mengecek seperti ini. Nah, di sini jika ada tulisan you are calling me from 172.17.01, maka sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan untuk menambahkan perubahan yang sudah kita buat ke repository Git kita ya. Perintahnya kita git add tentang, kemudian kita lihat statusnya, kemudian kita git commit kan dengan menambahkan sebuah keterangan change port from 80 to 50. Kita kopas saja. Oke. Setelah itu kita lakukan push. Pada saat kita melakukan push, di sini terjadi error karena di sini kita berada di branch main. Tadi kita pushnya ke branch master, jadi kita ulangi push lagi. Nah, sudah
sudah ditambahkan perubahannya. Sekarang kita akan mendownload dan menjalankan Jenkins Docker image. Perintahnya docker pull Jenkins. Nah, pada saat melakukan perintah docker pull di sini, kita akan mendownload image dari repository Docker Hub. Nah, dalam proses ini kita harus menunggu karena di sini prosesnya mendownload. Jadi pastikan koneksi internet kita stabil dan cepat agar proses pendownloadannya lebih cepat. Masih proses downloading karena filenya ternyata sangat besar juga. Jadi ini tergantung kecepatan dari internet teman-teman semuanya. Nah, setelah proses downloading selesai, langkah selanjutnya kita akan menjalankan image Jenkins atau aplikasi Jenkins yang sudah kita download dari repository Docker Hub. Kemudian di sini kita akan menjalankan, perintahnya sangat panjang, jadi kita kopas saja. Jadi perintahnya dockeran, kita menjalankan docker tadi dengan beberapa option. Min rm di sini adalah pada waktu dia berhenti berjalan otomatis akan terhapus ya. Di sini automatically remove container. Nah, kemudian usernya root, kemudian portnya 80, kemudian volumenya bernama Jenkins data, kemudian dimounting ke dalam kontainer namanya var, di dalam var Jenkins home di sini, dan masih banyak lagi ya. Di sini kita kopas saja, kita enter. Di sini terjadi error, kita coba cek. Kita coba pakai sudo, mungkin saja. Oke, setelah kita cek ternyata ada kesalahan di dalam perintahnya. Di sini ada yang hilang. Kita jalankan lagi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini Jenkins initial, kemudian kita disuruh ini mengkopas. Inilah password kita ya. Kita kopas saja ini.
copy, kemudian kita lakukan perintah docker exec -it. Nah, ini maksudnya adalah kita seperti melakukan SSH ke dalam kontainer ya. Jadi kontainer tersebut lingkungannya adalah Linux. Jadi dengan perintah docker exec kita seolah-olah masuk ke dalam sistemnya seperti melakukan SSH. Kita lakukan perintah docker exec dalam terminal. Nah, ini Jenkins is fully running. Kita tambahkan terminal baru saja. Ini saya harus melakukan kopas lagi ya. Nah, sudah. Kemudian kita lakukan cut di sini. Kita masuk. Oke. Ini password kita. Kemudian kita exit. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke browser, kemudian port 8080 kita kopas. Nah, di sini passwordnya kita kopaskan dari sini. Kita continue. Oke, never. Oke, sudah terbuka. Setelah itu kita disuruh untuk menginstal beberapa plugin dari Jenkins. Di sini klik install suggest plugin. Oke. Klik install. Nah, di sini akan melakukan proses instalasi. Di sini setelah itu nanti kita skip creating new admin ya. Kita tunggu saja sampai proses instalasi pluginnya sudah selesai. Mungkin prosesnya cukup lama karena banyak sekali plugin yang harus diinstalkan. Oke, di sini create first admin user kita skip ya. Kita pakai admin yang sudah ada. Create di sini kita instance configuration. Di sini kita disuruh untuk klik save and finish.
save and finish. Nah, kita klik start using Jenkins. Nah, disinilah dashboard dari aplikasi Jenkins. Di selanjutnya kita akan menggunakan Jenkins untuk menjalankan sebuah aplikasi. Di sini kita akan create new jobs ya, dengan nama build app job. Kita ke menu, klik create a new job. Create new job, kemudian namanya tadi build, kemudian kita klik freestyle projects, namanya freestyle project, kemudian kita oke. Nah, di sini ada beberapa isian yang harus kita isi. Di sini klik general tab, kemudian di sini deskripsinya, di sini my first Jenkins job. Kita isi deskripsinya, kemudian kita klik source code management, kita pilih Git. Pada source code management kita pilih Git, kemudian untuk Git URL-nya di sini kita ambilkan dari sini, kita kopaskan dari Git kita paste saja, kemudian for credential kita add button, pilih Jenkins, kemudian add credential dialog box. Di sini klik fill, kita klik add, kita klik add. Di sini kita mengisikan Git username dan password kita, kemudian kita klik add. Oke, kita klik add, kemudian kita kemudian kita ke
for add a build step ya. Selanjutnya klik build job ya tadi. Project kita, kemudian di sini klik build tab. Kemudian kita add build step di sini. Execute shell. Kita pilih bus. Komennya kita isi di ini, kemudian save button, kemudian kita save. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan melaksanakan pembentukan aplikasi. Di sini klik build now. Build now di sini. Oke. Oke, sudah selesai. Di sini ada history, bullet number ya. Kita cek di sini bullet number 1 di sini ya. Bullet numbernya 1. Kemudian kita view console output. Klik console output di sini. Di dalam ini ada console output. Kita cari dulu di mana ya. Nah, kita coba cari di sini di last build. Nah, kita klik console output ya. Kita ketemu di sini. Nah, di sini sudah berjalan dan sukses. Oke. Selanjutnya kita coba lagi
akses localhost. Di sini. Nah, sudah berjalan sama. Kemudian kita stop, lakukan stop. Stop. Kemudian kita remove. Kemudian kita lanjutkan ke, kita membuat sebuah job baru di sini dengan nama test app jobs. Ya, kita copy saja dulu. Kita masuk ke menu item, new item, kemudian namanya test app job. Kemudian di sini kita freestyle project, kita oke. Kemudian untuk source code manajemennya kita pilih none, ya. Kemudian klik build trigger, kita pilih di sini build after build, ya. Di sini kita cek, kemudian project watch-nya kita pilih build job ini. Kemudian setelah itu kita ke build tab, masuk ke build tab, kita choose executed shell seperti biasa. Kemudian kita masukkan sebuah sintak atau script di sini. Kita langsung copy saja komennya. Nah, selanjutnya kita save, kemudian kembali ke dashboard. Kita save, kembali ke dashboard. Kita di sini akan memverifikasi. Di sini tes app job. Kita lihat di sini tes app job. Kita coba lihat di sini permaling. Di sini kita lihat konsol outputnya, ternyata failure, ya, failure. Jadi kita coba ulangi lagi. Setelah kita mengkonfigurasi ulang, ada sedikit evaluasi kenapa terjadi error untuk tes build-nya. Di sini kita harus mencermati pada port yang sudah kita edit
harus sesuai dengan yang ada di kit kita. Di sini pastikan di sini portnya adalah 50-50. Kemudian kita lakukan build ulang. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwa di sini awalnya kita mendapati error, kemudian setelah kita lakukan perubahan maka di sini sudah berhasil. Ini last build-nya. Kemudian kita lihat output konsolnya, dan di sini kita dapatkan hasil sukses. Oke. Langkah selanjutnya di sini setelah kita membuat test build, kita lanjutkan untuk membuat pipeline di Jenkins. Caranya bersama, yaitu kita new item, kemudian namanya adalah simple pipeline. Kita kopas dulu. Di sini kita dashboard, kemudian ke new item, namanya adalah simple pipeline, kemudian tipenya adalah pipeline. Oke, kemudian untuk konfigurasi yang lain generalnya, kemudian di sini di pipeline ya, tab pipeline-nya kita tambahkan sebuah script ya. Saya sudah mengkopasnya di sini. Ini yang nanti kita akan tambahkan. Sini ya. Untuk pipeline-nya di sini scriptnya kita tambahkan. Setelah kita tambahkan script, nah kita save, kemudian kita jalankan simple pipeline-nya. Kita save, kemudian kita jalankan dengan perintah build now. Pastikan semuanya sudah benar. Kemudian kita bisa mengeceknya di permaling ya. Di sini pastikan tidak terjadi error. Oh iya, oke, kita coba jalankan pipeline-nya. Pastikan tidak terjadi error. Nah, oke. Di sini kita sudah bisa melihat hasilnya. Di sini kita lihat konsolnya dan hasilnya sukses. Nah, sampai di sini untuk pembahasan dalam lab membuat
aplikasi dengan integrasi Git dan Jenkins dalam sebuah pipeline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.